Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Agustus. Dan saya percaya kalau hari ini kita ada dan keadaan kita baik-baik saja semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu harus ucap syukur setiap pagi, setiap waktu, bahwa hidup ini adalah cuma sebuah perjalanan. Dan perjalanan kita, endingnya cuma satu, yaitu kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bapak Ibu dan saya harus tahu itu bahwa masalah, persoalan, tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini cuma sebuah pelatihan untuk kita jadi kuat, sehingga kita bukan jadi orang yang kalah, tapi kita adalah orang-orang yang terus mau berjuang. Kalau Bapak Ibu dan saya ada dalam masalah, jangan takut Bapak Ibu, teruslah maju, teruslah merangkak, jangan berhenti. Dan kita belajar pagi hari ini supaya ketika ada masalah, persoalan, maka jangan tidur, bangun dari tidur, terutama tidur rohani. Bapak Ibu dan saya harus lihat bahwa janji penyediaan Tuhan bagi kita itu ya dan amin. Tuhan itu nggak pernah salah memilih kita. Bahwa pemilihan Tuhan bagi kita itu dimeteraikan oleh kuasa, oleh perlindungan, oleh otoritas, oleh penyediaan. Itu saudara, dari kita dipersiapkan dengan seluruh fasilitas yang terbaik. Jadi kita yang ikut Tuhan sungguh-sungguh, nggak boleh menyerah. Kita harus bangkit, karena percaya bahwa Tuhan itu Immanuel. Dia menyertai kita di setiap musim kehidupan. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Yohanes 11, ayat yang ke-11. Yohanes 11, ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Dikatakan bahwa dalam Alkitab, kata mati terkadang digunakan untuk tidur. Saya ulangi Bapak Ibu, dalam Alkitab, kata mati terkadang digunakan untuk tidur. Kematian yang datang bagi orang percaya itu bukan akhir segalanya. Tuhan Yesus berkata, Lazarus teman kita telah tertidur. Dan kalau kita paralelkan ayat ini dengan 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-14, dikatakan bahwa mereka yang telah tertidur. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Coba lihat ayat yang ke-13, mereka yang telah tertidur. Ya, dikatakan ayat yang ke-13 atau ayat yang selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya. Dalam terjemahan dalam terjemahan King James berkata mereka yang telah tertidur, bukan meninggal, yang telah tertidur, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Alkitab dengan jelas berkata bahwa orang yang tertidur itu seperti orang mati. Makanya tema khotbah pagi hari ini bangun dari tidur. Dan Tuhan Yesus menceritakan dalam Alkitab kita sebuah perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 25. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, lihat ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ya, Alkitab katakan begini, pada waktu kita tidur, maka musuh menaburkan benih lalang. Benih lalang ini adalah sesuatu yang tidak ada nilai, sesuatu yang tidak ada artinya. Benih lalang itu
adalah sesuatu yang akan nanti mempengaruhi kerohanian kita semakin merosot. Bapak, Ibu, dan saya bayangkan kalau orang yang suka tidur dan tidak suka bangun, rohaninya tidur, tidak suka berdoa, tidak suka ibadah, tidak suka baca Alkitab, maka lama-kelamaan rohaninya itu akan menyusut, saudara. Dia akan dipengaruhi, dia akan banyak dipengaruhi oleh hal-hal dunia daripada hal-hal Tuhan. Jadi ketika dia dengar hal-hal Tuhan, bagi dia itu bukan lagi sesuatu yang menjadi priority. Tapi berbeda dengan orang yang bangun dari tidur rohaninya, dia akan mencari hal-hal rohani, hal-hal tentang Tuhan itu lebih daripada apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Bagaimana seorang pria menaburkan benih yang baik di ladangnya, tapi ketika orang-orang tidur, kan Alkitab katakan, musuh datang menaburkan lalang di antara gandum. Bapak Ibu perhatikan ya, tidur rohani itu berbahaya. Karena ketika kita tidur, Alkitab katakan musuh datang. Ketika tidur rohani, maka musuh datang menaburkan lalang. Ketika seseorang punya rohaninya mati rohani, tidak bangun. Ya, tanda orang bangun rohani itu mana? Mulai berdoa, mulai rindu dengan hal rohani, mulai datang ibadah, suka baca Alkitab, itu bahwa rohaninya bangun. Tanda bahwa dia mati rohani, dia nggak suka. Sebaliknya daripada yang tadi saya ucapkan. Makanya tadi saya katakan tidur rohani itu berbahaya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, tidur rohani itu berbahaya. Tulis di kolom komentar, tidur rohani itu berbahaya. Amsal 20 ayat 13 berkata, janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Saat kita tidur, kemampuan kita untuk berbuah dan berguna itu berkurang. Bapak Ibu dengar ya, saat rohani kita tidur, atau saat Bapak Ibu tidur pada waktu malam, kemampuan kita untuk berbuah dan berguna itu berkurang. Orang tidur itu mau bikin apa? Itu kan istirahat, saudara. Ya. Maka kemampuan untuk berbuah dan berguna itu berkurang. Sama dengan hal tidur rohani. Ketika kita tidur, kemampuan kita untuk berbuah dan berguna itu berkurang, saudara. Jadi hari ini mari kita bangun dari tidur rohanimu, supaya kita bisa berbuah dan berguna bagi banyak orang. Pada Alkitab kita, pada Wahyu pasal yang ketiga, Alkitab katakan bahwa Wahyu 3 ayat yang pertama, Tuhan bicara melalui Yohanes tentang gereja di Sardis. Dan Tuhan menggambarkan gereja di Sardis sebagai gereja yang memiliki nama. Bahwa kamu punya nama, kamu hidup, tapi kamu mati. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wow. Makanya tadi saya katakan bahwa saat kita tertidur, kemampuan kita untuk berbuah dan berguna berkurang. Bapak Ibu mungkin masih melakukan aktivitas, tapi Alkitab katakan bahwa kamu hidup, tapi sesungguhnya kamu mati. Sepertinya kita ada kegiatan, tapi kegiatan kita hanyalah untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan kerajaan Allah. Kita nggak membangun rohani kita. Kita nggak membangun hidup kita ke arah Tuhan. Kita hanya pikir ego kita, pikiran perasaan kita, istilah sekarang baper, kita hanya main di perasaan. Kita hanya cuma pikir tentang apakah saya bisa makan atau saya bisa minum. Bagaimana? Kita hanya mikir tentang dia. Kita nggak pikir tentang bagaimana membangun kerohanian, menyenangkan Tuhan. Bagaimana meninggikan nama Tuhan. Dan Alkitab mengatakan begini, mereka disebut hidup, padahal mereka mati. Dikatakan sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Dikatakan Wahyu 3 ayat yang pertama, ulangi Bapak Ibu baca lagi Wahyu 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu
segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Orang lain katakan hidup, padahal Tuhan katakan mati. Bapak Ibu, hidup kita ini yang bisa nilai kita adalah Tuhan. Apakah kita hidup atau mati? Apakah kita berguna ataukah tidak berguna? Ataukah kita sedang berbuah ataukah kita tidak sedang berbuah? Mungkin kita berkembang dalam kebaktian gereja, tapi mati secara rohani. Mungkin jumlah kita mungkin bertambah. Sepertinya aktivitasnya banyak, tapi mati secara rohani. Yang Tuhan mau adalah setiap pribadi yang datang dalam setiap ibadah harus bangun dari rohaninya, harus bertumbuh rohaninya. Bukan aktivitas gereja, bukan kebaktian, bukan itu. Tapi bagaimana rohani Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang, Bapak Ibu dapat sesuatu. Kita mencatat setiap firman, kita mencatat setiap perkataan yang sepertinya datang yang jadi rema bagi kita. Maka kita mencatat itu, lalu kita menghidupi itu, membiarkan itu tumbuh dalam roh kita. Maka saudara dan saya adalah orang yang bangun dari tidur rohani. Kita bisa saja sibuk dengan banyak aktivitas, tapi tidak memiliki produktivitas. Ada banyak orang yang sibuk dengan aktivitas. Saya umpamakan ini urapan treadmill. Lari di tempat, berkeringat, tapi tidak maju-maju. Tapi mereka tidak punya produktivitas. Sebagai orang Kristen, Tuhan panggil kita untuk berbuah dan produktif. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk berbuah dan untuk produktif. Kita tidak dipanggil untuk tidak menghasilkan buah. Tidak, kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Kita dipanggil untuk produktif. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diubahkan, ketika firman Tuhan sampai kepada kita, maka Tuhan mau kita berbuah dan kita produktif. Tuhan mau kita menjangkau jiwa bagi Tuhan. Kita mau kita punya kehidupan rohani, doa, pujian, penyembahan, suka baca firman Tuhan, itu berkembang, bertumbuh. Lalu kemudian kita memuridkan orang lain, melakukan apa yang kita lakukan secara rohani, sehingga mereka pun melakukan yang tadinya malas, yang tadinya berdosa, yang tadinya jauh dari Tuhan, sekarang bisa dekat dengan Tuhan, bisa mengasihi Tuhan. Itu namanya, saudara dan saya bangun dari tidur rohani. Tidur rohani bisa datang karena beberapa alasan, termasuk ketidakpercayaan, tidak membaca firman, hidup di dalam dosa, hidup dalam hal duniawi, maka orang itu akan tidur dalam tidur rohani. Ingat Bapak Ibu, aktivitas kesibukan kita boleh banyak, tapi Tuhan mau produktivitas. Marta itu sibuk sekali melayani, tapi tidak produktif. Bukan berarti nggak boleh melayani. Semua pelayanan kita harus dimulai dari kaki Tuhan. Bagaimana kita bangkit secara rohani. Ketika orang lain sedang lesu, dia bersemangat dengan Tuhan. Ketika orang lain putus asa, dia berikan kekuatan kepada mereka. Jika kita mendapati diri kita dalam keadaan tertidur secara rohani, pertanyaannya begini, bagaimana saya bisa bangun? Bagaimana saya bisa bangun secara rohani? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Bagaimana cara bangun dari tidur rohani? Yang pertama, berjaga-jaga dan kuatkan hal-hal yang tersisa. Berjaga-jaga apa yang ada padamu. Kalau ada iman, kalau ada pengharapan. Kalau Bapak Ibu masih punya waktu berdoa, itu hal-hal yang tersisa. Pakai itu untuk bangun dari tidur rohani. Wahyu pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan perkuatlah apa yang tersisa. Perhatikan Alkitab katakan, perkuatlah apa yang tersisa. Wow. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Saya baca dalam sebuah terjemahan lain dikatakan, perkuatlah apa yang tersisa. Dalam terjemahan King James berkata, apa yang tersisa? Yang siap mati. Karena aku belum menemukan pekerjaanmu sempurna di hadapan Tuhan. Saya baca terjemahan lain ini. Oleh karena itu, jika kamu tidak berjaga-jaga, aku akan mendatangimu, ayat yang ketiga, seperti pencuri, dan kamu tidak akan tahu jam berapa aku akan mendatangimu. Wahyu 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, dalam terjemahan King James Version berkata, berjaga-jagalah dan perkuatlah apa yang tersisa.
Terjemahan LAI berkata, terjemahan TB tadi berkata ayat yang kedua, dikatakan apa yang masih tinggal. Tolong ditunjukkan ayat yang kedua, kembali ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, apa yang tersisa. Berjaga-jaga dan kuatkan hal-hal yang tersisa. Kalau yang tersisa adalah pujian penyembahan, kuatkan itu sekarang. Berjaga-jaga di situ. Kalau yang tersisa adalah semangat dalam melayani Tuhan, jaga itu. Kalau yang tersisa adalah semangat dalam hal memberi, dalam hal keuangan, jaga itu, jangan pudar. Karena itu akan membangkitkan rohani Bapak Ibu untuk semakin berkembang, mengasihi Tuhan, dan akan berbuah lebat. Ada sedikit yang tersisa untuk gereja di Sardis. Bahkan dikatakan yang hampir mati. Dan Tuhan berkata, perkuat apa yang ada. Perkuat beberapa hal yang saudara dan saya bisa lakukan di dalam Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Renungan singkat yang diberikan kepada saudara melalui WhatsApp yang Bapak Ibu dapat. Telepon-telepon yang menguatkan kita dalam sharing-sharing rohani. Kesempatan-kesempatan untuk kita bersekutu dalam ibadah dengan orang-orang kudus. Persekutuan kita di hari Minggu. Persekutuan kita di tengah minggu seperti ini. Itu adalah hal yang sedikit yang dimiliki oleh jemaat di Sardis. Dan Tuhan berkata begini, mereka harus memperkuat itu. Mereka harus berjaga-jaga atas itu. Ada kalanya orang ketika sudah tersisa sedikit, dia tidak mau jaga. Tapi Tuhan berkata, apa yang tersisa harus dijaga. Sewaktu kita memperkuat hal-hal ini, maka bukalah mata kita dan perhatikan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Wahyu 16 ayat 15 berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Sewaktu kita memperkuat hal-hal yang sedikit yang ada pada kita, maka bukalah mata rohani dan perhatikanlah, supaya jangan kita jatuh ke dalam pencobaan. Alkitab katakan Yesus datang, tiba-tiba, aku datang seperti pencuri, tapi berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Jadi ketika kita berjaga-jaga dengan sedikit yang ada pada kita, maka kita akan dibangun rohani kita. Kita akan berkembang, kita akan melihat perkara-perkara besar. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan kedapatan telanjang. Alkitab katakan jangan berjalan dengan telanjang, dan jangan kelihatan kemaluanmu. Kita akan menjadi celah bagi orang lain. Kita akan menjadi cerita yang bukan cerita baik, tapi cerita yang tidak baik bagi orang lain. Padahal gereja ditaruh di muka bumi ini, orang percaya ditaruh di muka bumi ini, menjadi garam dan terang bagi dunia, untuk menerangi dalam kegelapan, dan untuk menahan pembusukan dunia ini, untuk menjadi pupuk, bahkan untuk membawa rasa kepada dunia ini yang rasanya sudah hambar, tapi gereja hadir untuk membawa rasa bagi dunia ini, membawa rasa bagi keluarga saudara. Hal yang kedua adalah buka mata kita agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saat kita tidur, maka mata kita tertutup dan tubuh kita dalam keadaan istirahat atau tidak aktif. Betul Bapak Ibu? Benar seperti itu? Saat kita tertidur kan seperti itu. Mata tertutup, tubuh kita dalam keadaan istirahat, dalam keadaan tidak aktif. Dan jika kita mendapati diri kita teralihkan perhatiannya, dan bahkan mungkin terlihat hal-hal yang biasa kita lakukan sebelum menjadi seorang Kristen, kemungkinan ini karena kita tertidur secara rohani. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, dosa, hal-hal yang menyakiti Tuhan, hal-hal duniawi, maka kita sedang tertidur secara rohani. Pagi hari ini Bapak Ibu, dengarkan khotbah ini supaya kita bangkit secara rohani. Lalu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Lukas 22 ayat 46 berkata begini. Lukas 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Terjemahan Alkitab King James berkata begini, kemudian Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa. Jangan sampai kamu masuk ke dalam pencobaan. Wow. Ketika Bapak Ibu tidak berdoa, Bapak Ibu akan masuk dalam pencobaan. Ketika rohani kita tidur, maka kita akan dibawa masuk dalam pencobaan. Tapi ketika Bapak Ibu sebaliknya kita suka berdoa, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh kita akan dibangun, roh kita akan tumbuh, menghasilkan buah-buah kebenaran yang akan menjaga saudara dan saya sehingga tidak mudah jatuh di dalam kelemahan, jatuh dalam dosa. Tapi justru sebaliknya, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita datang dan merendahkan diri secara rohani di hadapan Tuhan, menggunakan hati, pikiran, hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita memiliki kekuatan untuk mengalami keberhasilan. Karena itu Alkitab katakan, bangun, buka matamu, bangunkan semangatmu, bangunkan rohmu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Jadi hal yang kedua yang kita belajar untuk bangun dari rohani adalah buka mata kita agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketiga adalah berpegang teguh pada Tuhan dan bertobatlah. Wahyu pasal 3 ayat yang ketiga berkata, Wahyu 3 ayat yang ketiga berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terjemahan New King James berkata begini, karena itu ingatlah bagaimana Anda telah menerima dan mendengar, berpegang teguh dan bertobat. Berpegang teguh dan bertobat, ini poin ketiga. Berpegang teguh dan bertobat. Berpegang teguh pada apa? Pada firman. Berpegang teguh pada apa? Pada kehidupan rohanimu yang bertumbuh. Pertobatan adalah merasa menyesal tentang apa yang telah kita lakukan terhadap Tuhan, terhadap apa yang kita lakukan terhadap firman-Nya, dan terhadap pekerjaannya. Itu berarti bahwa tentang sebuah perubahan pola pikir. Bukan cuma perubahan pola pikir, tapi perubahan tindakan. Ketika pikiran seseorang diubahkan, maka tindakannya, pekerjaannya, pelayanannya akan semakin lebih baik. Makanya Alkitab katakan berpegang teguh dan bertobat. Artinya bahwa pola pikirmu, change your mind, change your heart. Pikiran yang diubahkan Tuhan, hati yang diubahkan Tuhan akan merubah tindakan kita. Kalau pikiran sudah berubah, jiwa kita berubah, maka saya percaya tindakan kita juga akan berubah. Kalau tindakan pikiran berubah, menurut pikiran Kristus, tindakan kita juga adalah tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Tindakan yang meninggikan nama Tuhan. Sehingga orang bisa melihat bahwa hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Berhentilah untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Berhentilah Bapak Ibu melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Hal-hal itu adalah hal dunia, hal-hal itu adalah hal yang menyangkut tentang dosa, tentang hal-hal yang menghalangi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bertumbuh. Tapi mulailah fokus kepada hal-hal yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini persoalan, masalah, tantangan yang datang, Bapak Ibu harus berpikir bahwa saya harus jadi rohani. Bahwa semua yang kita alami, semua yang kita sedang hadapi hari-hari ini, entah itu persoalan, entah itu masalah, entah itu pergumulan, Bapak Ibu jangan berpikir untuk nanti pintu itu terbuka saja, tapi berpikir kesempatan ini membuat saya menjadi rohani. Membuat saya semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Hal yang keempat adalah jaga kebersihan pakaian kita. Tadi Alkitab katakan, kita harus menjaga kebersihan pakaian kita. Dalam kitab Wahyu, warna putih melambangkan kesucian dan surga. Warna putih juga melambangkan tentang perbuatan-perbuatan orang-orang benar. Kain lenan itu menggambarkan perbuatan
orang-orang benar, orang-orang kudus. Pakaian berdiri untuk perilaku kita. Pakaian menggambarkan kehidupan saudara. Dan menjalani kehidupan yang suci akan membantu kita tetap terjaga secara rohani. Dan menjadikan kita seorang pemenang. Katakan, saya akan terjaga secara rohani, dan saya seorang pemenang. Amin. Karena itu harus menjaga pakaian kita tetap suci. Wahyu 3 ayat 4 dan 5. Wahyu 3 ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wow. Dalam terjemahan New King James berkata begini, Anda memiliki beberapa nama, bahkan di Sardis, yang tidak mengotori pakaian mereka. Dan mereka akan berjalan bersamaku dalam pakaian putih, karena mereka layak. Dia yang menang akan mengenakan pakaian putih. Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Tapi aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, jaga kebersihan pakaian saudara. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita pakaian putih. Perbuatan orang-orang benar. Memakai pakaian lenan. Ya, Bapak Ibu nggak lihat, tapi secara rohani kita memakai lenan yang berwarna putih. Dan jangan kotori itu dengan hal-hal dunia. Jangan kotori itu dengan tidur rohani. Jangan kotori itu dengan kemalasan. Jangan kotori itu dengan hal-hal duniawi. Jangan kotori itu dengan dosa. Kemarin mungkin Bapak Ibu lakukan, tapi hari ini kita mau hidup dalam kebenaran. Waktu yang lalu mungkin kita ada dalam dosa, tapi hari ini Anda dan saya telah ditebus oleh Tuhan. Menjadi milik kepunyaannya. Mari hidup di hadapannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bangkit dari tidur rohani. Lalu Bapak, Ibu, dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gerejanya. Dengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada gerejanya. Dan gerejanya itu adalah Am, gereja yang kudus dan Am. Am itu adalah bahasa Yunani adalah personal, pribadi. Gereja yang kudus dan pribadi. Wahyu 3 yang ke-6. Wahyu 3 ayat yang ke-6 berkata, dia yang memiliki telinga, biarlah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terjemahan New King James berkata, apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Bukan cuma satu gereja, tapi gereja-gereja, gereja sebagai tubuh Kristus. Saat kita membaca, saat kita mendengarkan firman ini, kita harus ingat pentingnya terjaga secara rohani. Telinga kita harus mendengar. Kalau Ibu tulis di kolom komentar, telinga saya harus mendengar. Apa yang dikatakan firman Tuhan kepada saya. Jadi setiap kali Bapak Ibu duduk, datang ke gereja, Bapak Ibu harus menyetel telinga rohanimu, menyetel pikiranmu, tubuhmu, seluruh hidupmu untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Karena gereja bukan gedungnya, gereja adalah orangnya. Arti gereja itu bukan cuma arti gedung, saudara. Bukan 4 sisi gedung, tapi gereja adalah orangnya. Gereja juga adalah organisasi. Dan secara universal, gereja adalah tubuh Kristus. Jadi dia yang memiliki telinga, biarlah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Jadi Bapak Ibu kita belajar ketika dengar firman, jangan tertidur. Jangan tidur. Apalagi kalau kita di online. Lebih bagus Bapak Ibu kalau kita dengarkan firman Tuhan. Kita bisa buka kamera kita supaya bisa dilihat oleh teman-teman kita yang lain, jemaat yang lain. Kalau kita tutup kamera, saya tidak tahu Bapak Ibu sedang tidur. Yang bisa tahu adalah cuma Tuhan dan Anda. Ya.
Mari kita lihat area-area dalam hidup kita di mana apakah kita mati secara rohani. Dan gunakan poin-poin di atas untuk menghidupkan kembali. Saya berdoa Bapak Ibu, bahkan kerinduan hati Tuhan. Tuhan ingin bantu saudara untuk bangun dari hal-hal rohani. Tuhan tidak mau Bapak Ibu tidur secara rohani, tapi Tuhan mau kita bangun secara rohani. Amin. Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau kita berjaga-jaga, menguatkan hal yang tersisa yang ada pada kita. Tuhan mau kita membuka mata kita agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan mau kita berpegang teguh dan bertobat every day, every minute. Tuhan mau kita jaga kebersihan dari pakaian kita. Karena Tuhan telah memberikan itu sebagai jubah rohanimu untuk Bapak Ibu dan saya pakai. Dan dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada kita. Dengarkan apa yang dikatakan firman Allah kepada kita. Jadi siapapun nanti yang nanti akan Bapak Ibu dengarkan khotbah di komunitas ini, dengarkan, buka telinga rohanimu, dan dengarkan, siapa tahu itu cara Tuhan bicara. Dalam perjanjian lama, Tuhan pernah bicara melalui seekor binatang keledai kepada seorang nabi. Tuhan bicara melalui keledai kepada nabi. Dalam perjanjian baru, Tuhan bicara melalui ayam kampung kepada seorang rasul. Dan rasulnya itu bertobat. Kalau Tuhan bisa pakai binatang bicara dan manusia bertobat, apalagi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Saudara, Tuhan bisa pakai mulut seseorang untuk menjadi juru bicaranya, untuk mengajar kita, supaya kita bangkit secara rohani dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.